Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kenapa sih kok hari ini Bu Yusi belum bisa tampil di depan kalian ataupun belum bisa hadir di tengah-tengah kalian? Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini ada 2 agenda sehingga Bu Yusi harus menyelesaikan agenda yang ada di luar kelas. Oke ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita melakukan persiapan. Oke, sudah siap semuanya? Siapkan dulu buku matematika, buku catatan pastinya, dan kalau bisa tidak berganti buku ya. Kalian boleh menambahkan buku, tapi tidak berganti bukunya, karena nanti ada materi yang berkaitan dengan semester 1. Jadi tidak perlu menuliskan materi prasyarat yang ada di semester 1, tapi kalian sudah siap untuk mendapatkan materi-materi yang ada di semester 2. Nah, setelah buku matematika yang disiapkan, yaitu alat tulis. Bagaimana untuk hari pertamanya? Harusnya alat tulis sudah lengkap dan biasanya penanya semuanya serba baru. Kenapa serba baru? Karena yang semester 1 sudah hilang entah kemana. Selanjutnya adalah laptopnya. Kenapa kita menggunakan laptop? Sebenarnya untuk laptop ini akan kita gunakan untuk mengisi LMS, baik itu presensi kalian ataupun nanti ada sebenarnya evaluasi Bu Yusi mau lewat laptop ya. Tapi kita lihat saja nanti apa menggunakan hard copy atau menggunakan LMS. Dan ini sudah ada note di awal, yaitu tolong kalau mau pakai terminal dikondisikan, jangan sampai saklar TV dicabut. Jadi malah kita nggak jadi belajar nih kalau misalkan saklarnya dicabut ya. Oke ya, siapa nih yang kebiasaan narik-narik terminal? Oke. Baik, persiapan ini Bu Yusi berikan waktu selama 3 menit. Iya, 1 menit lagi. Oke.
13 detik lagi. Are you ready, guys? Siap-siap ya untuk memasuki pertemuan pertama di matematika. Oke. Nah, selamat datang di matematika. Nah, di sini anggaplah kalau tadi ada siapa tadi? Ada yang masih ingat nggak? Ada Akil, ada Rega, dan ada Mulki. Tapi mohon maaf, mungkin nggak semuanya masuk ke dalam slide Bu Yusi, tapi paling nggak nih perwakilan dari teman-teman kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Dan kita lihat ternyata yang terbang hanya Mulkinya ketinggalan di bawah. Oke, Mulki, baik-baik aja Mulki. Oke, Guten Morgen, and ada yang bisa membaca aksara tersebut? Iya, benar banget, yaitu Ohayo gozaimasu. Jadi, artinya apa nih? Siapa yang tahu artinya? Mudah-mudahan udah pada tahu semua ya. Nah, coba deh dibaca apa ya bacaan yang ada di slide ini. Pasti otomatis kalian bisa membacanya. Tetapi, telisik lagi deh atau dilihat lagi deh. Apa ya yang kurang? Apakah ada yang kurang? Nah, atau ada yang salah? Ada nggak ya yang salah dengan kalimat sebelumnya? Nah, seharusnya gimana? Ya, mungkin ada yang mau memberikan masukan. Iya, seharusnya kata yang tepat adalah, atau kalimat yang tepat adalah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik semua dan sudah mulai fokus. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Selamat datang di pelajaran yang paling menyenangkan. Pasti banyak yang nggak setuju, tapi paling enggak selamat datang di pelajaran yang paling menyenangkan. Berikan tepukan yang sangat meriah. Ibu ada video yang mana ini adalah sebuah motivasi untuk kita semua ya. Tidak ada ya kata jam kos pada kelas matematika. Begitulah semangat dari guru-guru kalian. Jadi mudah-mudahan kalian juga semangat semua untuk belajar matematika, khususnya di matematika peminatan. Oke, kita putar sekali lagi. Masya Allah ya. Oke, jangan lupa kita akan presensi terlebih dahulu. Biasanya akan meminta kalian tetap fokus dan jangan lupa untuk dibuka juga, sekalian dibuka juga LMS-nya. Nanti Bu Yusi juga kasih waktunya ya. Rafa, mudah-mudahan selalu sehat. Di sini juga Rafa, Bu Yusi nggak tahu hari ini apakah kalian semuanya 100% masuk atau tidak. Paling tidak Bu Yusi sapa dulu. Hai Rafa. Kemudian hai Rara. Hai Noval. Hai Gibran, hai Fitri, Cita, Aulia, Akil. Nah, siapa nih yang belum disebut? Mudah-mudahan nggak ada nama yang nyasar ya. Kalau ada nama yang tersesat di kelas IPA 1, mudah-mudahan nanti Bu Yusi bisa memperbaikinya. Oke? Samudra, hai Samudra. Hai Viko, hai Mulki, hai Dinda. Hai Rega, Dinda masih ingat nggak foto ini diambil ketika apa? Ketika Dinda sangat percaya diri untuk meminta foto Pak gitu ya, kepada Pak Martin kalau nggak salah waktu itu. Dan ini lucu banget. Oke, nah karena kalian sekarang di Dry Labs dan kita biasa selalu bermasalah dengan wifi, semoga mudah-mudahan wifi or wifi-nya aman-aman aja ya di Dry Lab pagi ini. Semoga saja. Bu Yusi akan kasih waktu 3 menit untuk kalian presensi di untuk kalian presensi di LMS. Silakan.
ada yang lupa untuk user ID-nya atau passwordnya. Kalau kalian lupa, cepat-cepat untuk konfirmasi ke walinya ataupun ke guru yang membimbing kalian di kelas hari ini ya. Ada 2 menit lagi. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Dan selama 1 semester ke depan kita sepertinya akan menggunakan dry labs, jadi semangat semuanya ya. Seperti biasa, hari Senin pagi-pagi sudah di depan dan selalu biasanya bermasalah dengan wifi, tapi mudah-mudahan semester ini better daripada semester yang lalu. Nah, aturan dalam kelas hari ini adalah, atau rules-nya adalah tidak boleh men-skip atau mempercepat video ini karena kita akan bersama-sama, mengawalinya bersama-sama dan mengakhirinya bersama-sama. Sehingga nanti kalian selesai bareng-bareng dan kalau ada instruksi selanjutnya juga akan bersama-sama juga melakukannya gitu ya. Jadi yang mungkin ada yang ngide pengen skip aja, itu tolong jangan, karena kita ini adalah proses dari belajar kita. Dan kalau misalkan ada yang ngide pengen dipercepat juga jangan, karena kita bareng-bareng. Jadi jangan membuat suasana semakin tidak kondusif, jadi mudah-mudahan semuanya kondusif. Tinggal 20 detikan lagi. Silakan yang belum presensi dulu. Kalau sudah berarti kita akan bersiap ke selanjutnya. 4, 3, 2, 1. Iya, alhamdulillah ya. Kita lanjut. Oke, kita fokus lagi nih. Kira-kira selanjutnya ada apa ya? Nah, sekarang kita akan menentukan kesepakatan kelas untuk 1 semester ke depan. Bu Yusi akan minta bantuan kepada Rafa dan Akil untuk membantu teman-temannya mencatat apa saja yang ingin dilakukan atau boleh dilakukan dan yang jangan dilakukan di semester ini. Nah, poinnya nggak usah banyak-banyak ya, mungkin yang ingin dilakukan boleh maksimal 5 poin saja, dan yang tidak ingin dilakukan atau tidak boleh dilakukan maksimal 5 poin juga deh. Kalau misalkan Bu nggak ada yang ingin tidak dilakukan, maka ya udah nggak usah diisi gitu ya. Hasil kesepakatan ini silakan dikirimkan ke grup WA Math Peminatan 1. Jadi kalian tulis kemudian dikirim ke grup WA kita. Oke, waktunya bagaimana? Waktunya Bu Yusi akan kasih waktunya 10 menit. Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa berjalan selama 10 menit ke depan.
Oke, gimana? Semuanya sudah buat untuk yang ingin dilakukan dan yang tidak ingin dilakukan. Mudah-mudahan lancar. Nanti Bu Yusi tunggu WA-nya. Mudah-mudahan bisa kita sepakati. Ini belum 100% disepakati. Pastinya ada penawaran-penawaran dari Bu Yusi yang mana nanti kalian bisa ikut serta untuk sepakat atau tidak dengan hal tersebut. Dan begitupun Bu Yusi akan melihat apakah Bu Yusi sepakat atau tidak dengan yang ingin kalian lakukan dan yang tidak ingin ada di kelas ataupun tidak ingin dilakukan ya.
Oke, kita akan next. Kita akan ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi semester 2. Ada apa sih di materi semester 2? Di materi semester 2 ini ada polinomial atau yang disebut dengan suku banyak dan ada irisan kerucut. Nah, gimana sih kita akan mengetahui polinomial dan irisan kerucut tersebut? Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam suatu hal, kita itu sebenarnya sudah memiliki ilmu-ilmu yang menunjang dengan hal tersebut. Nah, gimana Bu Yusi pengen tahu apakah kalian sudah bisa atau apakah kalian jangan-jangan polinomial ini kalian udah jago semua gitu, sehingga tidak perlu Bu Yusi jelaskan. Atau jangan-jangan irisan kerucut ini udah bisa semua di kelas ini, sehingga Bu Yusi tidak perlu untuk menjelaskan dan kita langsung ke hanya belajar di polinomial atau hanya belajar di irisan kerucut. Oleh karena itu, agar Bu Yusi mengetahui apakah kalian sudah memahaminya atau sejauh mana memahami materi prasyaratnya, alangkah lebih baiknya kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, pretest ini sebenarnya kan ada ada hard copy-nya. Jadi Bu Yusi minta kepada pengawas atau pembimbing yang ada di kelas untuk membagikan soal pretest ini. Nah, pretest ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana, seperti yang Bu Yusi katakan tadi, sejauh mana kalian dapat mengetahui pengetahuan awal mengenai suku banyak dan mengenai konsep lingkaran. Jangan takut dulu, karena ini tidak akan tiba-tiba mempengaruhi nilai rapot, itu tidak. Tapi ini untuk mengukur saja apakah kalian sudah memahami atau belum. Kalaupun belum, maka kita akan menggali ataupun nanti Bu Yusi akan menjelaskan kepada kalian. Oke, pretest ini dilakukan dengan cara yang terbaik, kemudian jujur pada diri sendiri, dan tidak perlu bertanya kepada teman. Ini yang paling penting ya, karena kalaupun berdiskusi kepada teman, itu akan merugikan diri kalian sendiri. Pengerjaannya dapat dilakukan di LMS atau di kertas yang disebut tadi dengan hard copy yang telah disediakan, dan kalian bisa menghubungi guru pengawas kelas pada hari ini ya. Oh iya, disclaimer sedikit, di LMS awalnya Bu Yusi ingin memberikan untuk mempermudah kalian di LMS, tetapi karena waktu yang tidak cukup, maka kita pakai hard copy dulu ya. Untuk kelas ini kita pakai kertas dulu saja. Oke. Apakah 20 menit cukup untuk mengerjakan? Untuk 18 soal, 20 menit Bu Yusi rasa kalian akan cukup ya mengerjakannya. Kerjakan secara mandiri ya. Oke, 20 menit dari sekarang.
Oke, selesai waktunya. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikumpulkan. Selanjutnya, Bu Yusi akan membahas sedikit mengenai gambaran bagaimana sih atau apa sih polinomial itu, atau tadi sudah di disclaimer bahwa polinomial adalah suku banyak. Polinomial ini adalah suku banyak yang merupakan bab kelima yang harus kalian pelajari dalam matematika peminatan kelas 11. Dapat diartikan sebagai bentuk persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi atau dengan pangkat bertingkat. Jadi kalau biasanya kita mengenal X pangkat 1, X pangkat 2, kemudian X pangkat 3, sekarang kita udah mulai bertingkat menyusunnya. Mulai dari yang paling tinggi, yaitu misalkan ada soal X pangkat 4 yang paling tinggi di sana, maka X pangkat 4 ditambah dengan X pangkat 3 gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia pangkat bertingkat. Pada awal pembelajaran, kalian akan diberikan materi mengenai pengertian serta operasi pada suku banyak. Kemudian nanti kita akan belajar ada teorema sisa, teorema faktor, pembagian istimewa, FPB, KPK, akar-akar polinomial, metode Horner, dan pembagian bersusun. Ini ya. Jadi hal-hal ini akan kita pelajari ke depannya, dan sedikit demi sedikit nanti Bu Yusi juga akan mengingatkan hal-hal yang sebenarnya kalian juga sebenarnya udah paham gitu ya, sudah tahu. Oke. Nah, bagaimana sih ritmenya? Ritmenya adalah seperti ini. Awal mula kalian pastinya akan diberikan atau kita akan menggali apa itu pengertian polinomial, kemudian kita akan menggali juga hasil operasi polinomial, kemudian kita akan menganalisis sifat keterbagian dan faktorisasi polinomial, kemudian menganalisis teorema sisa serta faktorisasi polinomial untuk mempermudah menyelesaikan masalah. Kemudian memahami dan menentukan kesamaan dua polinomial. Kemudian menentukan hasil bagi dan sisa suatu polinomial dengan cara bersusun dan Horner. Kemudian menentukan sisa suatu polinom oleh AX ditambah B. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang menentukan sisa pembagian oleh X dikurangi A dan X dikurangi B. Ini semua ya kita akan pelajari dari pengertian sampai dengan nanti kita menentukan sisanya. Bahkan nanti ada soal-soal penyelesaian yang harus kita selesaikan ya, seperti biasa. Terlihat banyak, tapi sebenarnya nggak banyak sih untuk polinomial suku banyak ini. Cuma nanti jenis-jenisnya saja yang harus lebih teliti. Oke ya, kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Ada materi bab kedua atau bab selanjutnya adalah irisan kerucut. Di sini Bu Yusi tuliskan kenapa dia bab keempat. Sebenarnya kemarin kan kita udah belajar ya semester kemarin tuh tentang lingkaran gitu. Harusnya sih di irisan kerucut dulu. Namun ada pertimbangan yang mana kita akan belajar untuk polinomial dulu gitu. Kecuali nanti kalau misalkan pretestnya kalian ternyata polinomialnya udah bagus semua, jadi kita langsung ke irisan kerucut gitu ya. Nah, siswa akan mempelajari irisan kerucut ini yang mana merupakan lokus dari semua titik yang kemudian membentuk sebuah kurva dua dimensi pada sebuah bidang. Nah, dalam bab ini akan ada irisan yang irisan tersebut mempunyai 3 macam. Pertama ada parabola, kedua ada mempunyai bentuk hampir mirip dengan kurva pada persamaan kuadrat, kedua elips merupakan kerucut yang diiris mendatar membentuk lingkaran, dan yang ketiga adalah hiperbola yaitu hasil pencerminan. Mungkin belum kebayang, tapi ini adalah jawaban yang tadi di pretest sempat Bu Yusi minta kalian untuk mensketsakan atau menggambar kerucut yang saling tolak belakang atau tapi nggak boleh pisah sisinya gitu, atau gimana ya tadi.
tidak boleh terpisah gitu, tapi dia harus saling tolak belakang. Ini yang akan kita pelajari nanti ya untuk irisan kerucut. Nah, langkahnya apa saja yang harus kita pelajari? Pertama dari konsep lingkaran, kemudian kaitan antara lingkaran dan garis singgung persekutuan, kemudian menggambarkan lingkaran dan irisan dua lingkaran, mencari luas daerah irisan dua lingkaran, menganalisis hubungan antar lingkaran, garis singgung persekutuan, dan luas daerah irisan dua lingkaran. Ini dulu untuk yang persamaan lingkaran, terutama irisan kerucut ya. Sebenarnya banyak banget untuk elemen-elemennya, tapi kita batasi sampai di garis singgung dan luas daerah irisan dua lingkaran ya. Semoga kita semua dilancarkan dalam pembelajaran ini. Oke, gimana nih? Udah tergambar untuk pembelajaran selama semester 2 ini? Oke, kalau sudah mulai tergambar, selanjutnya Bu Yusi mau minta tolong ke Aulia dan Fitri. Minta tolong untuk untuk membagi kelompok teman-temannya sesuai dengan kesepakatan ya, membagi kelompok teman-temannya, kemudian buat jadi 4 kelompok. Kalian kalau tidak salah itu ada 12 orang. Jadi buat 4 kelompok, masing-masing anggotanya ada 3. Nah, kemudian diundi untuk urutannya sebagai urutan presentasinya. Gitu ya. Kesepakatan aja deh. Nanti Ibu minta Aulia atau Fitri yang memberikan hasil pembagian kelompoknya. Dan siapa saja yang urutan pertama, kedua, dan ketiga atau selanjutnya. Untuk apa sih ini? Oke, sebelum mengetahui ini untuk apa, silakan dibagi dulu deh kelompoknya. Ya, Bu Yusi kasih waktu 5 menit ya untuk membagi kelompoknya. Silakan.
Nah, sudah selesai untuk pembagian kelompok. Kalau sudah, kelompok yang dibuat tadi itu tujuannya adalah untuk presentasi materi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sistemnya adalah Sistemnya adalah gini. Kalian itu menjelaskan terlebih dahulu materinya. Jadi belajar duluan di rumah atau belajar kelompok. Nah, pas saat pembelajaran matematika peminatan dipresentasikan, kemudian nanti Bu Yusi akan menilai. Setelah menilai nanti akan diketahui apakah sudah persiapan matang atau tidak. Selanjutnya baru Ibu akan menjelaskan dan meluruskan. Mungkin ada pemahaman yang harus diluruskan gitu ya. Metode ini sudah Ibu lakukan di kelas 11 IPA peminatan 2 dan alhamdulillah berjalan lancar untuk semester kemarin. Nah, untuk semester ini challenge nih untuk IPA 1, mudah-mudahan bisa menjawab tantangan yang Ibu berikan. Untuk memaksimalkan kalian belajar terlebih dahulu dan untuk memudahkan juga nanti kalian untuk ujian dan lain sebagainya. Oke? Sepakat lah ya, sepakat. Lanjut. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita udah lama banget nih, udah berapa menit ini ya. Sebelum pembelajaran ditutup, baiknya kita nobar dulu. Bersiap untuk nobar. Pernahkah kalian sadar, kita belajar begitu banyak pelajaran di sekolah, tapi untuk apa? Apakah itu semua ada gunanya? Itulah yang akan kita cari tahu lewat video ini. Sayangnya, yang kita temui kebanyakan di sekolah, kita terlalu fokus menghafal, bukan benar-benar nyoba paham. Itulah yang bikin kita, meskipun nilainya bagus, tapi pas begitu lulus langsung buyar lupa semua yang udah pernah dipelajarin. Ditambah lagi bingung pas lulus semua ilmunya mau diapain. Padahal sepanjang sejarah, dunia kita dibangun oleh orang-orang hebat yang pengen nyoba paham akan hal-hal yang susah di dunia ini. Makanya, satu kesalahan terbesar dalam belajar adalah kita terlalu fokus menghafal. Hafalan bukannya sama sekali tidak penting, tapi hafalan saja tidaklah cukup. Jika kita lihat di luar sana, dunia kita semakin cepat berubah. Menghadapi dunia seperti ini, kita nggak bisa cuma ngandelin ngafal doang. Kita harus bisa juga jadi orang yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Makanya series video ini ada dengan satu tujuan, untuk bantu kalian beneran bisa ngerti semua ilmu-ilmu yang ada. Dengan cara melihat kembali semua bidang pelajaran ini dengan kacamata yang berbeda. Mulai dari gunanya di kehidupan nyata, cerita di baliknya, tokoh kerennya, sampai kecocokannya dengan kalian. Hingga akhirnya kalian bisa jadi diri sendiri dan melanjutkan jejak mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau gitu, ayo kita bahas gimana sih cara belajar yang baik biar kita semakin mengerti pelajaran-pelajaran ini dan bisa jadi berguna buat kehidupan kita. Di sekolah atau kuliah, mungkin kita sering banget ketemu rumus dan istilah yang susah. Tapi ingat, tahan diri kalian untuk nggak cuma menghafal dan nebak-nebak jawabannya aja. Tapi justru lakukanlah ini. Akuin aja kalau misalnya kalian emang belum ngerti tentang sesuatu. Karena itu adalah langkah pertama yang paling penting dalam belajar. Karena jika kita merasa diri kita sudah tahu segalanya, maka kita tak akan pernah benar-benar belajar lagi. Jadi kalau nggak ngerti istilah susah ini, jangan pura-pura ngerti dan nebak-nebak jawabannya. Tapi cari tahu artinya. Kalau kita nggak ngerti rumus jawabannya kenapa bisa begini, cari tahu kenapa jawabannya bisa begitu. Terus latihan dan pahami konsepnya.
Kalau nggak ngerti pelajaran ini nanti gunanya buat apa, bahkan nggak ngerti sekolah itu gunanya buat apa, jangan belajar cuma demi lulus. Cari tahu juga apa gunanya kalian belajar pelajaran ini buat di kehidupan kalian nanti. Jadi jangan pernah malu jika kita nggak tahu semua jawaban. Malulah jika kita merasa diri sudah tahu segalanya. Dunia kita penuh dengan ilmu-ilmu baru yang terus bermunculan tiap harinya. Dengan begitu banyaknya ilmu pengetahuan di dunia ini, untuk kita bisa mempelajari sesuatu dengan cepat, penting banget untuk kita melihat pengetahuan jadi semacam cabang pohon. Ya, cabang pohon. Pastikan kita sudah memahami prinsip-prinsip dasarnya dulu, yaitu batang dan cabang-cabang besarnya, sebelum kita masuk ke ranting dan dedaunannya. Atau kalau enggak, mereka nggak akan punya pegangan untuk bisa digantung kemana-mana, dan mereka akan jatuh, dan kita akan gagal paham. Makanya penting banget untuk kita misalnya paham matematika secara dasar dulu, baru bisa masuk ke cabang-cabangnya. Karena yang sering kita alamin waktu belajar di sekolah, kita sering banget gagal memahami pelajaran karena kita suka melewatkan bagian-bagian penting dasarnya. Atau kita sesimpel tidak pernah melihat gambaran besarnya. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak mengerti dasar-dasarnya dulu. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak tahu kita sudah ada di level berapa. Makanya, kalau misalnya masih bingung ini tuh apa atau ini artinya apa, coba cari tahu lagi dan pahami. Mulai dari belajar piano, bahasa asing, sampai main game, ingat, kita selalu mulai dari level 1. Ulang terus level sebelumnya kalau kalian belum benar-benar paham. Nggak apa-apa banget mundur beberapa langkah lagi demi kalian benar-benar bisa ngerti. Jangan pernah malu untuk belajar lagi mulai dari dasarnya. Jadi, pelajaran-pelajaran kita ini ternyata adalah ilmu-ilmu dasar. Tapi pertanyaannya seperti di awal video ini, apakah penting untuk kita pelajarin semuanya? Jawaban singkatnya, sangat penting. Karena kalian perlu dasar-dasar ini semua untuk bisa bertahan hidup di zaman yang berkembang begitu pesat seperti sekarang. Sekaligus kalian perlu mencari tahu mana yang kalian suka untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan dunia ini. Oke, nggak usah pakai bahasa ribet. Sekarang bayangin kalian adalah seperti halnya karakter game. Kalian pasti belajar ilmu dasarnya dulu. Tapi nanti di level selanjutnya, kalian harus nentuin karakter seperti apa yang ingin kalian bangun. Dan mungkin kalian akan kebingungan. Tapi nggak apa-apa, nggak ada satu karakter pun yang benar-benar jelas lebih baik daripada yang lainnya. Ini merupakan pilihan kalian sendiri untuk mau berperan menjadi karakter yang seperti apa. Meskipun semua orang punya pendapat, tak ada pilihan yang salah. Kalian bisa pilih salah satu atau gabungan dari beberapa. Kalian harus memilih berperan menjadi karakter yang seperti apa karena semakin tinggi level di gamenya, kalian makin harus bekerja sama dengan karakter lain untuk saling melengkapi. Karena nggak ada karakter yang sempurna bisa semuanya, karena butuh waktu dan usaha panjang untuk menguasai sesuatu. Bahkan Harry Potter dan Captain America pun butuh kerjasama karena mereka nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian. Makanya semua karakter punya peranannya masing-masing, kemudian bekerja sama untuk ngalahin monster ini. Nah, begitu pun juga pelajaran di sekolah. Semua karakter harus belajar mengayun pedang pada awalnya. Karena apapun karakter kita nanti, kita harus punya kemampuan dasar dulu untuk bertahan melawan monster. Begitupun juga belajar matematika. Menghitung dan melatih logika adalah kemampuan dasar buat kita menghadapi tantangan di kehidupan nyata nanti. Karena yang akan kita hadapi di kehidupan nyata bukanlah lagi soal-soal ujian, namun sang monster, yang artinya tantangan-tantangan di dunia dan hidup kita nanti. Makanya, pelajaran-pelajaran ini bukanlah hanya teori yang dihafal, tapi juga bisa berguna kita praktekkan untuk kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini ibarat senjata yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan nyata kita nanti. Oke, mungkin terdengar tak masuk akal, karena pelajaran-pelajaran ini tetap banyak teorinya. Makanya, untuk benar-benar kebayang dan bisa benar-benar paham tentang hal ini semua, kita harus mundurin waktu untuk melihat ke zaman nenek moyang kita dulu. Ayo, kita lihat.
Tak jauh dari hari ini, jika kita balik ke masa lalu, nenek moyang kita dulu hidup hanya beratapkan bintang. Banyak bahaya menunggu untuk mengancam. Namun dari pertanyaan sederhana, bagaimana bisa menghangatkan diri mereka? Nenek moyang kita belajar menemukan api, sebuah reaksi kimia, menggunakannya untuk berlindung dan bertahan hidup. Di pagi hari mereka melanjutkan perjalanan, menggunakan geografi agar tak tersesat dan tahu arah. Lalu, semakin banyaknya keturunan dan mulut yang perlu diberi makan, nenek moyang kita pun menetap, mengenal tanaman dan hewan lewat biologi. Banyaknya makanan membuat mereka berpikir ulang, bagaimana meringankan pekerjaan mereka. Ditemukanlah roda-roda yang berlandaskan hukum fisika. Semakin sejahtera, mereka butuh matematika untuk mengelola dan mempersiapkan makanan mereka. Perdagangan pun mulai lahir. Perlu adanya alat pertukaran, seperti uang, untuk bisa lebih mudah bertukar makanan dan pakaian, memutar perekonomian. Kemudian, semakin kompleksnya kehidupan, nenek moyang kita mengembangkan masyarakat menjadi fungsi yang saling melengkapi, membuatnya terus semakin berkembang. Namun sekaligus juga belajar mengelola dan menjaga keutuhan masyarakat, mendirikan pemerintahan, memimpin sebegitu banyaknya orang. Meskipun banyak hal yang tak bisa terelakkan, seperti pedang. Tapi dengan mempelajari tubuhnya sendiri, tak ada luka dan cedera yang tak bisa diobati. Termasuk juga memahami luka kesedihan yang tersisa di kepala kita. Perlahan, semuanya pun berlalu, kembali menjadi hari yang biasa. Namun, cerita itu tak akan pernah mereka lupakan, mengingat hari bersejarah sebagai pelajaran besar bagi anak cucu mereka, yang kemudian mereka tuliskan dan abadikan agar bisa terkenang hingga 1000 tahun lamanya, dan memaknainya dengan emosi dan ekspresi yang mengundang haru dan tawa, sesuatu yang dapat menghidupkan hidup mereka. Lalu, semuanya kembali menjadi renungan dan pertanyaan-pertanyaan dasar yang kemudian dapat melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukanlah prestasi orang-orang hebat saja, tetapi adalah usaha bersama. Usaha bersama yang melintasi generasi ke generasi. Sebuah perjuangan membawa obor dari guru ke murid kembali ke guru. Sebuah perjuangan bersama dari zaman sebelum peradaban hingga jauh ke masa depan. Semuanya dimulai dari sekolah kita. Dengan berani mengakui jika belum mengerti, dengan tak takut mencari tahu segala sesuatu hingga ke dasarnya, dengan tidak melihat ilmu dalam batasan-batasan namun sebagai keseluruhan, bekerja sama bertahan hidup menghadapi masa depan yang tak pasti dan penuh tantangan. Jadi, apakah kalian siap? Sekarang, ayo kita telusuri dasar-dasar ilmu ini. Perjalanan kita baru saja dimulai.